Perkenalkan, nama saya Rio Sebastian Tarigan dari kelas 12 IPA 1. Saya akan menganalisis kasus KKB di Papua. Yang pertama, kronologinya. Kelompok kriminal bersenjata di sejumlah kabupaten wilayah Papua menewaskan 17 jiwa selama 6 bulan terakhir. Selain warga sipil, para korban juga aparat TNI dan Polri. Kepala Kepolisian Daerah Papua Inspektur Jenderal Matius Fakiri yang ditemui seusai peringatan ke-77 mengatakan, gangguan keamanan oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB menjadi salah satu tantangan yang masih dihadapi Polda Papua. Mayoritas kelompok ini melakukan aksi di sejumlah kabupaten di Provinsi Papua, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Selatan. Matius memaparkan 17 korban jiwa yang tewas 6 bulan terakhir terdiri dari 10 warga sipil, 6 personel TNI, dan 1 personel Polri. Adapun korban luka sejumlah 26 warga yang terdiri dari 19 warga sipil, 5 personel TNI, dan 2 personel Polri. Jumlah ini meningkat 24 kasus apabila dibandingkan dengan aksi KKB pada semester 1 tahun 2022, yakni 51 kasus. Semester ini, KKB tercatat beraksi di 10 kabupaten yang meliputi Kabupaten Intan Jaya, Paniai, Puncak Jaya, Nduga, Pegunungan Bintang, Lani Jaya, Yahukimo, Boven Bigoel, dan Kepulauan Yapen. Kami akan melakukan pendekatan yang maksimal dalam upaya penegakan hukum dan persuasif untuk mengatasi gangguan keamanan di wilayah hukum Polda Papua. Upaya ini bersinergi dengan Kodam Cendrawasih dari pemerintahan daerah setempat, kata Matius. Pihak juga akan memperkuat pengamanan di Papua dalam 6 bulan terakhir menjelang pemilihan umum pada awal tahun 2024. Salah satunya dengan mengajukan penambahan bantuan personel bagi Polda Papua yang wilayah tugasnya mencapai 4 provinsi. Ia pun menegaskan pengamanan bandar udara di sejumlah kabupaten akan ditingkatkan seperti Puncak Nduga, Pegunungan Bintang, dan Intan Jaya. Diketahui KKB sempat melepaskan beberapa kali tembakan di ujung landas pacu Bandara Kenyam, Nduga, Senin. Aksi kelompok ini yang seringkali menyerang pesawat dan aparat keamanan di bandara telah merugikan masyarakat setempat. Sebab pesawat merupakan fasilitas transportasi yang sangat vital untuk membawa barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan masyarakat, tutur Matius. Kepala Perwakilan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM wilayah Papua, Fritz Ramdey, berpendapat korban jiwa akibat kekerasan sipil bersenjata sebanyak 17 itu merupakan jumlah yang tidak sedikit. Hal ini menunjukkan bahwa kekerasan di Papua sangat tinggi. Bagi Komnas HAM, belasan korban jiwa akibat aksi KKB merupakan kondisi yang sangat memprihatinkan. Penanganan situasi ini bukan hanya tanggung jawab aparat keamanan, melainkan juga Pemda setempat. Pemda sebagai otoritas sipil juga harus berperan, papar Fritz. Analisis kasus pelanggaran. Yang pertama, kasus ini termasuk ke dalam pelanggaran HAM berat. Yang kedua, kasus ini termasuk ke dalam kasus pelanggaran hak dan kewajiban negara dan pelanggaran terhadap HAM orang lain. 3. Kasus ini termasuk pelanggaran sila ketiga yang berdalil Persatuan Indonesia karena tidak melakukan hak dan kewajiban dan ingin memisahkan diri dari Indonesia. 4. Kasus ini termasuk pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang pemberantasan tindakan pidana terorisme atau UU Terorisme. Faktor penyebabnya karena ingin melepas diri dari negara Kesatuan Republik Indonesia karena mereka merasa hak asasi manusia mereka terlanggar oleh pemerintah Indonesia. KKB merasa bahwa Papua telah terkuasai oleh pihak asing yang tidak peduli dengan kesejahteraan rakyat Papua dan bahwa mereka harus memperjuangkan hak mereka sendiri untuk merdeka. Sekian dan terima kasih.